Sedikit mengulang dari part kemarin, pesan sistem muncul, peringatan bahaya ekstrim, memasuki mode pertempuran. Dengan kemunculan kabut itu, Ye King tahu jika ada yang tidak beres. Ye King berlari ke arah Wu Shangxie sembari berteriak kalau dia dalam bahaya dan menyuruhnya untuk cepat minggir dari sana. Ye King pun dengan cepat menarik tangan Wu Shangxie saat gelombang menakutkan itu mengarah ke arah Wu Shangxie. Namun, sangat disayangkan, salah satu tangan Wu Shangxie terkena serangan itu. Wu Shangxie pun berteriak kesakitan, sedangkan Ye King kesal karena dia sudah terlambat. Ye King sangat terkejut. Dia bertanya-tanya apakah itu tadi adalah sebuah jebakan. Namun tetap saja, pertahanan Wu Shangxie yang bahkan para kesatria tidak bisa tembus kali ini dapat terpotong seperti kertas. Sembari melihat ke arah aura merah itu muncul, Ye King tahu jika ujian gerbang itu hanya pembuka. Bos sebenarnya bukanlah kedua kesatria itu, tetapi benda yang mereka jaga dengan putus asa. Aura merah itu semakin lama semakin membesar dan berputar, mengumpulkan energinya untuk menyerang. Ye King pun langsung bersiap dengan kedua pedangnya yang baru saja dia dapatkan. Dengan pedang itu, Ye King mencoba menahannya dan dia pun berhasil. Dan setelahnya, Ye King merasakan ada sesuatu di dalam aura merah itu. Ye King tahu kalau akan ada yang keluar dari sana. Dan benar saja, dari dalamnya keluar sesosok makhluk yang terlihat sangat kuat. Pesan sistem muncul. Dark Elf King Damaster Trait. Pengendalian gravitasi, kekebalan pengendalian, penguras kematian, serangan anti sihir, perburuan yang menakutkan, kunci pasang surut. Setelah mengetahui tangan kanannya hilang dan melihat sosok monster yang sangat kuat, Wu Shangxie langsung berlari menuju ke pintu keluar. Namun di belakangnya, monster itu menargetkan Wu Shangxie sebagai target pertamanya. Monster itu melompat cepat dan langsung berada di belakang Wu Shangxie dalam waktu singkat dan membuat Ye King langsung berusaha melompat cepat ke arah Wu Shangxie untuk menyelamatkannya. Dan untuk meningkatkan kecepatannya, Ye King menggunakan skill Spirit Dash. Dengan kemahiran tingkat S yang dia miliki, Ye King dapat menggunakan dua pedang untuk kecepatan serangan yang lebih cepat daripada dagger. Dia dapat menggunakan frekuensi serangan yang sangat tinggi untuk menarik aggro. Dan akhirnya, Ye King dapat tiba tepat waktu saat pedang monster itu mulai diayunkan ke arah Wu Shangxie dan berhasil ditangkis oleh Ye King dengan kedua pedangnya. Bahkan bukan hanya menangkisnya saja, dengan multi-blade strike, Ye King berhasil melakukan serangan balik. Namun serangannya sama sekali tidak memberikan damage sama sekali. Pesan sistem muncul, serangan tidak efektif. Damaster dalam status kunci pasang surut, hanya menerima kerusakan dari target agronya. Kemudian tubuh Ye King dihempaskan oleh Damaster dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar daripada Ye King. Ye King kesal karena serangannya tidak efektif. Kali ini Ye King tidak ada pilihan lain selain membiarkan Damaster menghabisi Wu Shangxie. Benar saja, hanya dengan sekali tebasan saja, tubuh Wu Shangxie berhasil dibelah menjadi dua oleh pedang Damaster. Panel berpindah di depan gerbang abis. Terlihat dua orang berjas hitam yang berjaga di depan gerbang itu. Yang memiliki rambut mengatakan kalau dia menduga jika salah satu dari mereka sudah mati. Itu karena hanya ada satu tanda kehidupan saja yang tersisa. Dan si Gundul mengira kalau Ye King lah yang telah mati. Menurutnya, sama sekali tidak mengherankan karena abis ini untuk level 30 ke atas. Pada tingkat kesulitan legendaris, tidak mungkin pemula dengan level 1 bisa bertahan hidup hanya dengan keberuntungan. Setidaknya, dia menemukan abis dengan makhluk legendaris. Itu membuat kematiannya cukup sepadan.
Begitu tim hunter dari markas besar tiba, mereka akan mengurus makhluk legendaris yang muncul. Jika yang terpilih selamat, mereka bisa meminta biaya penyelamatan yang besar karena dia terlihat cukup kaya. Yang memiliki rambut mengatakan jika hanya makhluk legendaris yang menjatuhkan rune legendaris, dan semua orang sangat menginginkannya. Lagi pula, itu adalah keharusan bagi orang biasa untuk masuk ke dalam lingkaran itu. Tidak ada yang mau melepaskannya. Panel kembali ke dalam abis. Pesan sistem muncul. Death Drain. The Master telah menghabisi. Kekuatannya meningkat. Setelah Yeking menggunakan agro untuk mengalihkannya, Yeking tersenyum. Dia tidak yakin apakah ini berita baik atau buruk. Agro The Master akhirnya terkunci padanya. Tetapi sekarang The Master lebih sulit untuk dihadapi. Maaf Wusang Xie, tetapi aku meminjam mayatmu sebentar, ucap Yeking sembari menelan tubuh Wusang Xie. Pesan sistem muncul, mempelajari takisan pedang dua tangan, mempelajari angin puyuh, mempelajari pelucutan senjata, mempelajari serangan meteor. Melewatkan kelas untuk mempelajari beberapa teknik penggunaan ganda darinya secara instan. Kemahiran tingkat S seharusnya cukup untuk menguasai sebagian besar dari mereka, ucap Yeking. Setelah itu, Yeking bersiap kembali untuk bertarung dengan The Master. Dia menyuruh The Master untuk menyerangnya. The Master pun merespon dan langsung menyerang Yeking. Yeking terkejut dengan kecepatan The Master yang bertambah semakin cepat. Namun, walaupun begitu, Yeking masih dapat menangkis serangan itu dengan kedua pedangnya. Namun pedang Yeking terlihat retak karena tidak kuat menahan serangan yang sangat kuat dari The Master. Dan tak lama kemudian, pedang The Master berhasil menebas Yeking dan membuatnya terpecah menjadi cairan merah. Namun di atas The Master, cairan merah itu kembali menyatu dan membentuk tubuh Yeking kembali dan langsung menggunakan Meteor Strike untuk menyerang The Master. Pesan sistem muncul. The Master kebal terhadap serangan diam-diam dari target agronya. Yeking tak mau menyerah begitu saja. Dia kali ini menggunakan tebasan angin puyuh, namun itu juga sama saja. Tiba-tiba, The Master melakukan serangan balik ke arah Yeking yang dengan susah payah berhasil dihindari oleh Yeking. Yeking kesal karena klonnya tidak bisa menipu mata monster itu. Sekali lagi, monster itu menyerang Yeking dan berhasil ditangkis oleh Yeking. Dalam hati Yeking, sangat menyebalkan. Regenerasi HP-ku yang berkurang menyeret kemampuan fisikku juga menurun. Pada tingkat ini, aku tidak bisa menghindari kematian. Belum cukup dengan serangan pertamanya, kali ini The Master menggunakan Gravity Vortex untuk menyerang Yeking. Yeking terkejut dengan skill itu dan dia pun ditarik ke arah The Master yang sudah menyiapkan kepalan tinjunya. Kali ini pukulan The Master mengenai telak pada wajah Yeking dan dia pun terlempar jauh ke belakang. Untung saja Yeking masih bisa berdiri setelah mendapatkan serangan itu. Yeking menggunakan regenerasi pohon dan berkata, bahkan jika efisiensi penyembuhanku menurun hingga 10%, aku masih perlu membeli waktu untuk pulih. Saat melihat ke arah The Master, Yeking terkejut karena tiba-tiba dia menghilang. Yeking tidak menyadari jika The Master sudah tepat berada di atasnya dan bersiap menebasnya. Namun tak disangka, ternyata Yeking berhasil menyadari dan menghindarinya. Dan tebasan kedua pun berhasil dihindarinya juga. Setelah itu, Yeking melompat ke belakang untuk mengambil jarak dari The Master. The Master kembali menggunakan Gravity Vortex untuk menarik Yeking ke arahnya.
Benar saja, tubuh Ye-King ditarik ke arah Damaster yang langsung membuat Ye-King sangat panik. Pukulan Damaster kali ini benar-benar sangat kuat yang membuat Ye-King membentur ke lantai dengan sangat kuat. Dan di sana terlihat lantai tempat itu yang dipenuhi oleh lubang hasil dari pertempuran Ye-King dan Damaster. Saat ini, tubuh Ye-King masih terkubur di lantai setelah menerima pukulan yang sangat keras dari Damaster. Namun, tak lama kemudian, dari reruntuhan, terlihat Ye-King muncul sembari batuk-batuk. Pesan sistem muncul. Casting regenerasi super terganggu. Ye-King tersenyum walaupun dia terluka parah. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan hanya 1 HP yang tersisa. Bahkan dia saat ini akan langsung mati hanya dengan 1 sentuhan saja. Ye-King tahu walaupun seberapa lancarnya pertempuran yang dia lakukan, momen berikutnya akan selalu memberikan pelajaran yang sangat keras. Inilah sifat abis yang tidak terduga. Ye-King berterima kasih kepada Damaster karena telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Kemudian, dengan mengatakan salvage, Ye-King memanggil kembali pedangnya yang tertancap di lantai. Damaster melihat ke arah pedang Ye-King yang perlahan menghilang dan kembali ke kedua tangan Ye-King. Walaupun dia terluka parah, bukan sifat Ye-King untuk menyerah dan mati di tangan monster itu. Dia akan mencoba menyerang kembali walaupun hasilnya belum pasti. Ye-King kembali melompat ke arah Damaster dan mengayunkan pedangnya. Namun serangan itu berhasil dihindari oleh Damaster dengan melompat ke atas. Pesan sistem muncul. Keahlian tusukan meteor meningkat. Namun di atas Ye-King, Damaster juga bersiap menebaskan pedangnya ke tubuh Ye-King yang tepat berada di bawahnya. Walaupun dengan sisa-sisa tenaganya, Ye-King berhasil menghindarinya dan pesan sistem pun muncul kembali. Keahlian menghindar darurat meningkat. Sekali lagi, Ye-King mengayunkan pedangnya ke arah Damaster. Hanya dengan ini, Ye-King dapat terus belajar dan berkembang dalam pertempuran. Ye-King terus mengucapkan jika dia akan terus belajar dan berkembang dalam pertempuran. Bersamaan dengan ayunan pedangnya ke arah Damaster, Ye-King juga sangat percaya dengan kemampuan tubuhnya saat ini. Pesan sistem muncul, keahlian tebasan angin puyuh meningkat. Sebentar lagi, Ye-King akan menyaksikan bahwa dia akan menjadi lebih kuat secara kasat mata. Pesan sistem pun kembali muncul. Keahlian serangan multibilah pedang meningkat. Ye-King mulai merasakan lebih cepat setiap kali dia menggunakan kemampuannya. Dan kali ini dia berhasil memotong salah satu tanduk milik Damaster. Damaster terkejut karena Ye-King berhasil memotong tanduknya dan dia langsung mengayunkan pedangnya yang berhasil dihindari dengan cara melompat ke atas. Kali ini Ye-King yakin kalau dia akan menjadi lebih kuat dan tidak terkalahkan. Dia berhasil menangkis serangan yang diarahkan padanya saat masih di udara. Pesan sistem muncul. Keahlian menangkis pedang ganda meningkat. Damaster kesal karena serangannya berhasil ditangkis oleh Ye-King, bahkan dikembalikan ke arahnya yang berhasil melukai wajahnya. Setelah itu, Damaster melompat dan akan menyerang Ye-King secara langsung. Serangan kali ini juga berhasil Ye-King tangkis dengan kedua pedangnya. Namun kekuatan pedang yang tidak sekuat pedang Damaster yang membuat pedang Ye-King perlahan terpotong menjadi 2 dan membuat Ye-King terlempar ke belakang. Kemudian Ye-King melompat menjauh dari Damaster untuk mengambil jarak darinya. Ye-King kesal karena daya tahan kedua pedang itu tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Namun itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Selama itu adalah sampah yang dapat diselamatkan. Ye-King memiliki kesempatan tak terbatas untuk memulai kembali. Kemudian Ye-King mendaur ulang pedangnya dengan menempa ulang kedua pedang itu.
Dan hasilnya, kedua pedang itu pun kembali utuh lagi. Kali ini, dengan kekuatannya yang telah bertambah menjadi lebih kuat, Ye King akan melakukan serangan berikutnya. Dan dalam sekejap, tanpa Damas tersadari, tubuhnya sudah terkena beberapa tebasan dari pedang Ye King. Dan serangan ini benar-benar dapat melukai Damaster dan mengurangi HP Damaster. Ye King menghina Damaster karena bar HP-nya sudah terekspos. Ye King juga menenangkan Damaster agar dia tidak perlu takut. Damaster benar-benar marah. Pesan sistem muncul. Amarah Damaster telah meningkat. Panel berpindah di luar gerbang abis. Terlihat beberapa orang telah keluar dari gerbang abis di level yang lebih mudah. Ternyata itu adalah tim dari Yao Tong yang telah berhasil menyelesaikan misinya. Seseorang yang memakai baju putih berterima kasih kepada Yao Tong karena mantra penghilang terakhir tepat waktu. Bahkan dia tidak pernah mengira kalau Yao Tong akan mampu bertarung jarak dekat dan mengeluarkan mantra secara bersamaan. Namun Yao Tong tak mau sombong. Dia menunjuk ke arah gadis berambut pink dan mengatakan jika mereka harus berterima kasih kepadanya karena dia adalah penyalur kerusakan terkuat. Dia sendiri yang menangani 90% kerusakan. Dengan sombongnya, gadis itu mengatakan jika mereka benar-benar tidak berguna. Melihat ke arah gerbang abis tingkat bos, dia heran kenapa banyak orang yang mengelilinginya. Kemudian, seseorang datang dan menanyakan bagaimana situasinya saat ini kepada dua orang yang berjaga dari tadi. Yang memiliki rambut mengatakan jika sinyal kehidupan terakhir dipastikan menghilang. Orang itu menduga kalau tidak ada seorang pun di abis yang selamat. Orang itu mengatakan jika itu cuma insiden biasa, bukanlah sebuah kecelakaan. Selama mereka membereskan abis ini sebelum malam tiba dan mengamankan drop monster legendaris, maka tidak akan ada masalah. Setelah itu, beberapa orang datang dan mengatakan agar menyerahkan pembersihannya kepada mereka. Yao Tong marah karena orang itu mengatakan jika sudah tidak ada yang selamat lagi di sana. Namun, orang yang memakai zirah lengkap menyuruh Yao Tong untuk mundur dan diam saja. Yao Tong sedikit tenang dan memohon agar setidaknya mereka mencoba untuk menyelamatkan mereka. Pemimpin jas hitam meremehkan Ye King dengan mengatakan kenapa mereka harus menyelamatkan sampah yang tak punya uang itu. Namun, kalau si pilihan Tuhan itu yang mengirimkan sinyal penyelamatan, maka mereka bisa menyelamatkannya dengan biaya tertentu karena seluruh perlengkapannya kelihatannya cukup mahal. Jadi kenapa mereka harus menyelamatkan sampah yang bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri? Yao Tong marah-marah. Dia tak terima Ye King dikatakan sampah oleh orang itu. Menurutnya, Ye King bukanlah sampah. Sebelumnya, Ye King bilang kalau dia akan keluar dari abis hidup-hidup. Dan dia selalu menepati janjinya. Apakah benar Ye King telah mati? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.